Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bahan apakah Bahtera Nabi Nuh itu dibuat dan bagaimana bentuknya? Akan kita coba telusuri beberapa informasi berkenaan dua hal penting ini. Yang pertama soal bahan yang dibuat untuk kapal Nabi Nuh alaihissalam atau Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dalam tafsir An-Nasafi yang wafat pada 715 itu dikatakan bahwa bahan yang dijadikan bahan utama pembuatan Bahtera Nabi Nuh itu adalah apa yang disebut dengan syamshad atau al-baqs, atau boleh jadi merupakan pohon pakis yang juga tinggi, besar, berumur ratusan tahun. Atau yang kedua disebut dengan saj, kayu jati yang biasa diklaim, kemudian khas tumbuh di Indonesia sehingga dikatakan Bahtera Nabi Nuh itu dibuat di Indonesia, terutama wilayah Jepara, Jawa Tengah. Tapi ada satu hal yang juga perlu kita ungkap, bahwa ada asumsi tentang bahan pembuatan Bahtera Nabi Nuh itu adalah dari kayu yang disebut dengan syajaratul dul, pohon dulu. Apa itu? Ya, kita berangkat dari firman Allah ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu ketika ingin menyelamatkan Nabi Nuh dan umatnya dari bencana banjir yang bakal menimpa kemudian. Wasna'il fulka, buatlah perahu. Maka diriwayatkan Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu bagaimana cara membuat perahu. Maka Allah mengajari lewat malaikat bagaimana membuat perahu, dan salah satu yang diajarkan adalah bahan. Tanam pohon dan kemudian dari pohon itu nanti akan menjadi bahan utama pembuatan bahtera. Yang jadi masalah itu pohon apa? Maka kemudian pada ayat yang berikutnya itu dikatakan wa hamalnahu ala dzati alwah wa dusur. Bahtera yang bakal mengangkut Nabi Nuh dan kaumnya nanti adalah bahtera atau kapal yang terbuat dari papan. Zati alwah tidak bisa diartikan sebagai pohon jati, meskipun kata-katanya zati. Ini hanya sebuah ungkapan bahasa, kedalaman sastra Al-Quran untuk menunjukkan kepada bahtera. Zati alwah itu adalah salah satu pendapat mengatakan itu adalah kayu, sejenis kayu syajaratul dulub, ya, pohon dulub. Bagaimana pohon dulub itu? Kita lihat, ini ilustrasi atau gambar ya dari pohon dulub yang bisa kita saksikan. Dan pohon ini cukup besar dan kemudian juga tinggi dan umurnya cukup tua, jadi tergolong kepada kayu yang juga merupakan kayu purba. Kita lihat bagaimana hasil wisata dari salah seorang dokter di wilayah Yordan. Huna masdar al-jamal, huna masdar al-bi'a at-tayyibah. Innaha min ajmal al-amakin. Ini kayu besar yang disebut dengan kayu dulub, dan kita bisa menyaksikan apa yang dikatakan bahwa pohon itu adalah pohon yang juga memiliki usia yang sangat panjang, ratusan tahun yang lalu. Kita akan lihat bagaimana kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi ketika dia menafsirkan wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, kami angkut mereka ke dalam bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Informasi Al-Qurtubi mengatakan bahwa dusur di sini adalah bukan paku, tapi lebih kepada seutas tali yang memang terbuat dari bahan serat. Ada papan, kemudian ada tali pengikat atau serat dari pepohonan atau serat dari kayu yang dibuat untuk mengikat papan yang kemudian menjadi bahtera yang besar. Al-Lais yang dia kutip mengatakan ad-dusar khaitun min laifin tashuddu bihi alwahus safinah. Jadi seutas serat, setangkai serat yang terbuat dari pohon atau kayu yang kemudian itu dijadikan sebagai perekat papan-papan yang akhirnya membentuk menjadi bahtera besar. Ad-dusar tidak mesti diartikan sebagai paku
karena fungsinya adalah merekatkan sehingga tidak mutlak paku, apalagi pada zaman Nabi Nuh kita tahu itu zaman perunggu bukan zaman besi, sehingga lebih kepada seutas atau setangkai tali yang terbuat dari serat kayu atau pepohonan yang ada ketika itu. Pohon apa? Ya kembali kepada pohon dulu, pohon besar. Ini yang pertama, jadi bahan yang dijadikan sebagai bahan dasar dari pembuatan bahtera Nabi Nuh itu asumsinya adalah bukan pohon jati, tapi pohon yang disebut dengan pohon dulub, syajaratul dulub. Yang kedua, bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya adalah kita mengacu kepada firman Allah ketika dinyatakan dalam Al-Quran, wasna'il pulka, buatlah bahtera. Dalam bahasa Quran disebut dengan al-fuluk, fa lam kaf. Apa makna al-fuluk? Al-fuluk itu konotasinya adalah sesuatu yang mengitar, sesuatu yang bundar atau memiliki diameter yang boleh dibilang semacam lingkaran, sehingga muncul istilah falak. Falak itu kan sebuah rotasi, sebuah siklus tata surya, sehingga dikatakan fi falaki yasbahun. Ada sistem, ada siklus dengan rotasi yang sifatnya adalah membundar. Kita lihat bagaimana gambaran makna falak. Kulum fi falak yasbahun, jadi ada semacam gambaran dari lingkaran. Dengan begini kita berasumsi bahwa ketika Allah berfirman wasna'il fulka, buatlah bahtera, itu bentuknya, itu boleh jadi bahtera itu berbentuk lingkaran, dalam arti radius atau diameternya adalah bulat atau bundar, sehingga kita bisa berasumsi kalau begitu ada kaitan mengapa kemudian dulu orang bisa membuat bahtera atau kapal atau perahu itu dalam bentuk bundar yang terbuat dari bahan serat kayu atau serat pohon. Ini adalah perahu yang terbuat dari serat kayu atau serat pohon dan bentuknya adalah bundar, dalam bahasa Quran disebut dengan falak. Sehingga kalau kita mengilustrasikan kapal Nabi Nuh itu memiliki diameter atau lingkaran, ya mendekati kalau ini yang kemudian kita gunakan. Ya, kalaupun agak jauh ya mungkin seperti ini ya, agak sedikit memanjang, tapi ada sedikit konotasi untuk mengatakan bahwa itu adalah bundar. Ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Al-Alusi yang wafat pada 1270 Hijriah, dari Ishaq bin Bishr dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu kan tidak tahu bagaimana cara membuat bahtera itu, maka Allah mewahyukan kepadanya sebagaimana ayat yang di depan yang kita bacakan. Allah Ta'ala ilahi an ija'al ra'sa kara'siddiq. Jadi bagian depan perahu atau bahtera itu ya bagaikan kepala ayam ya. Jadi depannya seperti ayam, belakangnya seperti ayam. Ini akan memperkuat prediksi atau estimasi dan asumsi tentang bentuk bahtera Nabi Nuh itu adalah berdiameter, lebih kepada diameter berbentuk bundar atau lingkaran, dengan bagian depan dan belakang itu seperti ayam ya, atau seperti bebek. Nah, oleh karena itu akan sangat mendekati kalau kita melihat bagaimana bentuk dari kapal itu seperti ini, akan lebih mendekati ya, ketimbang kemudian kalau kita melihat beberapa foto atau estimasi gambar ilustrasi seperti kotak ini amat jauh ya. Ini kotak sebetulnya merupakan ya ilustrasi yang lebih dekat dengan informasi Genesis ya, kitab suci dari kalangan Kristiani, ketimbang informasi yang kita dapatkan dari ilustrasi Al-Quran yang memiliki diameter bulat atau bundar. Apalagi seperti replika yang ada ini lebih modern dan sangat jauh dari
ilustrasi kalau kita kembali kepada pernyataan Quran tentang makna palak atau puluk, ya, sebagai sebuah diameter berbentuk bundar atau lingkaran. Nah, oleh karena itu kembali bahwa kalau kita bicara soal bentuknya, maka lebih kepada berdiameter lingkaran atau bundar. Dan karena itu sebuah asumsi, percaya atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.